Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Jami Al Muhajirin yang insyaallah kita semua dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengawali berbagai macam kegiatan kita disebabkan karena terlaksananya agenda dan keinginan kita, disebabkan karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Berharap besar berbagai macam upaya kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah ridha dan menambah lagi nikmatnya sesuai dengan janjinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun ketika kita membacanya, harapan yang paling tertinggi dan terindahnya seluruh untayan-untayan itu, salawat tersebut tersampaikan secara sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena asa, harap dan keinginan kita yang tidak pernah pupus untuk bisa bertemu dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali lanjutkan kajian kita berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini adalah surat Al-Insyirah, surat yang ke-94 dalam urutan Al-Quran. Ulama menyebutkan ayat ini dengan nama Al-Insyirah atau Asy-Syarh, atau lebih populernya di kalangan kita dengan sebutan Alam Nashrah gitu. Syarh hurufnya shin, ro, ha. Itulah huruf asli syarh itu. Insyirah pasti ada penambahan, al-insyirah lebih lagi gitu. Tapi secara bahasa syarh, sin, ro sama ha artinya melapangkan, meluaskan. Itulah syarh gitu. Sehingga banyak kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik yang sudah dituliskan oleh seorang ulama kemudian disyarh kembali oleh ulama yang lain. Maksudnya disyarah lagi oleh ulama yang lain, dilebarkan, diluaskan lagi, sehingga pemahamannya lebih berkembang dan boleh jadi semakin mudah dipahami oleh orang lain. Itulah syarah. Sehingga kitab yang sangat tipis sekali ketika disyarah ataupun diinsyirah oleh ulama-ulama yang lain, maka berubahlah kitab tersebut menjadi sekian jilid. Padahal awalnya tipis atau kecil, tapi kemudian ada ulama yang mensyarahkan menjadi berjilid-jilidlah kitab tersebut. Itulah syarh, melebarkan dan meluaskan. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat penyebutan namamu.
wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha wa wada'na anka wizrak. Kami telah menurunkan ataupun menghilangkan beban atas dirimu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, bukankah kami pun telah mengangkat penyebutan namamu. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama dengan kesulitan itu, yusron. Inna, sesungguhnya, ma'al usri, beserta dengan kesulitan itu, yusron, kemudahan. Fa idza faragta, maka apabila kamu telah selesai dari sebuah urusan, farghab, maka hendaklah kamu memulai lagi untuk urusan yang lain. Wa ila, dan hanya kepada rabbika, Tuhanmu, farghab, engkau berharap. Gitu. Itulah kurang lebih terjemah dari Al-Insyirah. Yang saya yakin surat ini sangat familiar di telinga kita. Bahkan kita adalah orang yang selalu menggunakan atau membaca ayat ini. Syarh artinya melebarkan. Bukankah kami, kata Allah, telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam nasroh laka sodorok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Allah tanya demikian. Kenapa Allah memberikan kelapangan dada bagi Nabi? Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya lapang dada itu diperlukan dalam segala macam aspek kehidupan. Apalagi kalau ada orang berhadapan dengan orang lain. Dia harus memodalkan lapang dada, harus. Ya. Sebab kalau orang tersebut tidak memiliki lapang dada, maka upaya dia untuk menghadapi orang lain pasti gagal. Pasti gagal gitu. Nah kalau gitu dia butuh apa yang dinamakan dengan lapang dada itu. Sehingga ada dua orang nabi yang berhadapan dengan masyarakat atau dengan publik atau setidaknya dengan umatnya. Yang satu meminta lapang dada itu. Sementara yang satunya lagi tanpa meminta diberikan oleh Allah. Nabi yang meminta agar dilapangkan dadanya oleh Allah ialah Nabi Musa alaihi salam. Dia minta kepada Allah agar dadanya dilapangkan dalam persoalan dia menghadapi umatnya, terutama ketika dia menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Dia minta kepada Allah. Bukankah populer doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbis rahli sadri. Ya Allah, luaskan, lapangkan dadaku ini. Kenapa sih kalau kedua orang nabi ini butuh lapang dada? Yang satu diberi Nabi Muhammad, sebagaimana ayat Al-Insyirah ini, alam nasrah, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Sementara yang satu lagi Nabi Musa, ya Allah, aku meminta kepadamu, lapangkan dadaku ini. Lagi-lagi disebabkan karena dua orang ini berhadapan dengan masyarakat banyak, berhadapan dengan orang lain untuk berdialog, berhadapan dengan orang lain untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Kalau orang yang menyampaikan pandangan dan pendapatnya tidak lapang dada, dakwah pasti gagal. Maka ketika Nabi Musa akan berhadapan dengan Fir'aun yang ngeyel, yang pertama kali dia minta, Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ini, lapangkan dadaku. Untuk gampang atau mudah menerima berbagai macam kenyataan. Itu orang lapang dada tuh. Jadi orang yang hidupnya tenang, yang hidupnya nikmat adalah orang yang bisa berlapang dada. Kenapa? Karena dia akan menghadapi segala sesuatu ditampung seluruhnya. Mungkin saya pernah bilang dalam beberapa tatap muka yang lalu, jarak antara bumi dengan bulan, para ulama telah sanggup menghitung. Jarak antara bumi dengan matahari pun sanggup dihitung. Bahkan lautan paling terdalam pun sanggup dihitung oleh para ilmuwan. Tapi tidak ada satupun ilmuwan yang sanggup menghitung, mendeteksi dalamnya dada manusia atau hati manusia. Nggak ada.
Pada bentuknya seberapa besar sih dada itu? Kan segini cuman. Tapi kalau Allah sudah melapangkan dada seorang manusia, maka dalamnya, lebarnya, luasnya tanpa bisa keukur, tanpa batas. Semua bisa ditampung. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbis rahli sodri, lapangkan dadaku ini ketika aku harus menghadapi Fir'aun laknatullah alaih, supaya bisa menerima kenyataan orang ini begini. Kalau suatu masa dakwahnya ditolak oleh Fir'aun, dia bisa nerima. Seringkali kita lihat kenyataan sekarang ini, orang yang berdakwah seringkali maki-maki orang lain. Ketika orang lain tidak mengikuti pendapatnya, ketika orang lain tidak mengikuti nasihatnya, orang ini maki-maki jamaahnya atau maki-maki orang lain. Kenapa? Karena dia pengen semua orang bisa menerima dia, padahal kenyataannya nggak semua orang bisa menerima orang itu. Jangankan kita atau saya ustadz ataupun orang yang bertitel ulama, bukankah Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan seluruh penduduknya? Bukankah para nabi-nabi dahulu banyak orang yang tetap menentangnya? Kalau mereka tidak lapang dada, berhenti mereka dakwah. Atau setidaknya kalau tidak berhenti, yang paling buruk mencaci maki semua yang ada. Bukankah kenyataan dakwah kita sekarang seringkali ketemu begini nih? Kalau orang lain tidak mau ngikutin ucapannya, tidak mau ngikutin pandangannya, tidak mau mengikuti sarannya, habis dimaki. Atau kalau tidak, setidaknya didoakan untuk mendapatkan keburukan. Nabi Muhammad ketika dakwahnya ditolak, bahkan dicaci maki, maka dia bilang, aku datang bukan untuk mencaci maki kalian semua, sekedar dakwah, sudah. Dia bisa terima kenyataan. Kalau gitu kenapa lapang dada ini dibutuhkan oleh setiap manusia, terutama orang yang harus berhadapan dengan orang lain. Rabbis rohli sodri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wayassirli amri, mudahkan seluruh urusanku. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita bilang mudahkanlah ya Allah urusanku, Allah itu sudah menghendaki kemudahan bagi setiap manusia. Sekali lagi saya bilang, kalau kita bicara tentang kemudahan, Allah itu sudah memudahkan manusia dalam berbagai macam persoalannya. Mudah. Bertabaran ayat-ayat yang bicara tentang kemudahan. Yuridu bikumullahul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian semua kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Kalau gitu bukankah Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan? Kalau ada orang yang melaksanakan sholat, lututnya sakit ketika bergerak, bukankah seketika itu Allah berikan kemudahan duduk dalam kaidah sholat itu? Kalau dia tidak sanggup melaksanakannya dengan cara duduk, bukankah Allah mempersilahkan orang melaksanakan sholat dengan tidur miring? Kalau dia tidak sanggup, bukankah Allah memberikan pilihan kepada orang tersebut untuk laksanakan terlentang? Kalau orang puasa, dalam pelaksanaan ibadah puasanya ternyata puasa tersebut amat sangat membebani kemampuan dia, sudah nggak usah puasa, bayar saja fidyahnya. Atau kalau orang melakukan perjalanan sangat jauh, dia kesulitan ketika melaksanakan ibadah puasa, sudah buka saja, ganti pada waktu yang lain. Bukankah Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk kemudahan? Bahkan orang yang tidak mau menggunakan kemudahan pun dikecam dalam agama ini. Kalau ada orang bepergian, dia punya kesempatan untuk melaksanakan sholat jamak qashar selaku seorang musafirnya, tapi dia tidak menggunakan sholat jamak qashar, bukankah orang yang diberikan kemudahan oleh Allah kemudian dia tidak menggunakannya, orang itu sombong namanya? Bukankah Allah lagi sedekah kepada manusia? Lagi-lagi di mana sih kesulitannya? Mudah gitu. Kita saja yang melaksanakan ibadahnya itu terasa berat, kitanya bukan ibadahnya berat. Karena kita tidak memiliki kesungguhan atau cinta kepada ibadah, maka saat itulah ibadah menjadi berat akhirnya. Kalau kita memiliki kecintaan terhadap ibadah, bukankah Allah berikan kemudahan-kemudahan? Bagi banyak orang bangun jam 4 kurang ini, sekarang karena subuh jam 4 lewat 6 menit, susahnya luar biasa.
Tapi bagi kita bukankah Allah berikan kemudahan-kemudahan? Dan pada dasarnya mudah, hanya orang itu yang tidak mau melaksanakannya jadi terasa berat. Kenapa saya bilang bagi mereka terasa berat? Wong kalau ada pertandingan sepak bola internasional Piala Dunia, orang bisa bangun jam 2. Kan gampang. Tapi ketika melaksanakan sholat bangun 3:30 susah. Bukan susahnya bangun itu, tapi orang tersebut tidak punya niat sama sekali. Kalau dia punya kecintaan, cinta terhadap bola, jam 2 dia bangun, jam 1 dia lakoni. Bahkan sudah punya persiapan sebelum nonton beli kacang Garuda. Bukankah ada kecintaan terhadap bola gitu? Kalau kecintaan kita terhadap sholat, entah itu tahajud, entah itu subuh, bukankah kita akan melaksanakannya? Bahkan sudah punya persiapan, buru-buru tidur, cepat istirahat agar malam bisa bangun. Jadi kalau gitu sebenarnya apa sih di dunia ini yang susah? Gampang gitu. Tinggal bagaimana kita mencintai sesuatu, kan gampang. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini minta kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, tolong mudahkan urusanku. Sementara ada orang bilang tadi, kalau sudah dimudahkan kenapa kita harus minta mudah? Yo, Ustaz gitu. Kan katanya Allah sudah janji semua dimudahkan. Kenapa kita minta kemudahan? Kalau ada jaminan dari Allah, kita tetap minta kepada Allah, maka ulama bilang itu wujud kamu menyatakan kebutuhan kepada Allah. Allah sudah menyajikan, Allah sudah menyiapkan, tapi kita masih minta itu semua. Itu menunjukkan kalau kita minta padahal Allah sudah mempersiapkan itu, lambang kita kebutuhan kepada Allah atau menghina di hadapan yang paling mulia itu. Jadi kalau sudah disediakan kita tetap minta sebagai ungkapan kita ini merasa butuh. Rizki semua dijamin. Bahkan kita yakin keterjaminan rizki itu sebelum kita lahir sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Tapi bukankah kita tetap minta kepada Allah yang berikan kami rizki yang banyak, yang halal, yang berkah? Kenapa tetap meminta padahal Allah sudah menjamin? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk atau binatang melata di atas muka bumi ini kecuali dijamin oleh Allah rizkinya. Kenapa masih minta? Menunjukkan butuh kepada yang tidak butuh, menunjukkan hina ke hadapan yang mulia. Tetap minta. Nabi Ibrahim minta dimudahkan. Bahkan ada doa yang bagi saya senang saya baca ketika minta kemudahan tersebut. Kalimatnya bersajak. Saya baca doa meminta kemudahan tuh, doanya bersajak. Kalimatnya begini. Ya muyassir kullal asir, yassir alainal asir, fatayassarul asir alaika yasir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha wa basir. Bersajak kan? Rok semua ujungnya. Saya ulang. Ya muyassir kullal asir, yassir alainal asir, fatayassarul asir alaika yasir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha wa basir. Saking bersajak dan dibacanya enak. Kalau subuhan di tempat saya itu ada jamaah yang sebelum saya maju dia request, Ustaz nanti doanya yang ada sir-sirnya ya. Dia bilang gitu. Mintanya nggak ada sir-sirnya. Ya muyassir kullal asir, yassir alainal asir, fatayassarul asir alaika yasir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha wa basir. Ya muyassir kullal asir, wahai Allah yang memudahkan segala macam persoalan yang sulit. Yassir alainal asir, mudahkanlah kesulitan yang kami hadapi. Fatayassarul asir alaika yasir, karena memang memudahkan sesuatu yang sulit bagimu adalah sebuah kemudahan. Hajatuna ilaika katsir, hajat kami dan kebutuhan kami kepadamu sangat banyak. Wa anta alimun biha wa basir, dan engkau maha mengetahui itu dan maha melihat kenyataan itu. Minta kemudahan-kemudahan. Bukan berarti Allah tidak memudahkan, mudah dikasih kemudahan. Cuman untuk mencapai kemudahan tersebut kita meminta kepada Allah lambang kebutuhannya. Atau kalaupun sudah mudah, lebih dimudahkan lagi. Udah gampang.
Tapi bisa jadi Allah memudahkan itu lagi. Kalau ada dalam jangkauan saya gelas 2 meter berisi air, saya mau minum. Saya duduk di sini, gelas itu 2 meter di depan saya. Untuk ngambil gelas itu kan gampang. Saya tinggal diri, jalan, ngambil gelas, saya minum, kan gampang. Tetapi yang gampang itu bisa jadi lebih digampangkan lagi oleh Allah. Caranya gimana? Saya tetap duduk, kemudian ada yang lewat, terus kemudian diambilin air tersebut ke saya, diantar ke sini. Bukankah sesuatu yang sudah gampang itu makin gampang lagi? Nah, itulah semakin dimudahkan. Sesuatu yang sudah mudah makin dimudahkan lagi. Dan sebaliknya, sesuatu yang sudah sulit bisa jadi makin dipersulit, makin bertambah sulit. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, wa yassir li amri. Persoalan ini mudah, tetapi kalau meminta kepada Allah untuk dimudahkan, lebih mudah lagi bisa jadi. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul, bukalah ikatan yang ada dalam lidahku ini agar mereka paham apa yang aku ucapkan. Ada sementara ustadz dia bilang Nabi Musa alaihissalam minta dibukakan lidahnya, keluhnya agar orang paham. Akhirnya diasumsikan Nabi Musa itu cadel katanya. Sehingga khawatir orang lain sulit untuk mengerti ucapannya, dia minta agar orang itu memahami. Banyak ulama yang menolak pandangan Nabi Musa cadel itu. Kenapa? Rasanya nggak layak jadi nabi. Sebab ada sedikit cacat bagi diri Nabi itu untuk menyampaikan sesuatu. Bahkan urgensi dari seorang Nabi adalah ucapan dia kepada orang lain. Sehingga wahlul 'uqdatam min lisani itu lebih dipahami oleh banyak ulama, dan saya lebih setuju dengan pandangan itu. Jadikan saya kalau ngomong itu menggunakan kata-kata yang simpel, mudah, gampang dicerna oleh orang lain. Nggak harus menggunakan bahasa terlalu tinggi yang jamaah nggak ngerti. Nggak harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang malah bikin bingung. Maka wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, buka keluh dalam lidahku ini agar mereka paham kepada ucapanku. Nabi Musa memohon kepada Allah agar kiranya Allah memberikan dia kemampuan memilih kata-kata, merangkai kalimat yang gampang dicerna oleh audiensnya. Sehingga memilih kata dan merangkai kalimat yang mudah untuk dicerna itu, akhirnya yafqahu qawli, mereka ngerti maksudku itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau gitu bukankah isroh atau lapang dada ini dibutuhkan oleh dua orang Nabi ini? Setidaknya ini menjadi contoh. Semua orang yang berhadapan dengan orang lain butuh lapang dada. Nah, bagi saya sedikit wajib kalau gitu doa Nabi Musa itu. Bahkan saya mewajibkan diri membaca Alam Nasroh gitu. Kenapa mewajibkan diri membaca Alam Nasroh? Karena saya berhadapan dengan orang. Bukan status saya sebagai ustadz, tidak selalu. Bukan status saya orang yang memberikan tausiah atau ceramah, enggak. Tapi saya pengen setidaknya kalau saya dalam kehidupan rumah tangga saya harus bicara dengan istri, saya harus bicara dengan anak. Saya berhadapan dengan istri, saya berhadapan dengan anak. Saya meminta kepada Allah setidaknya dalam kehidupan rumah tangga berikan kelapangan dada bagi saya ngadepin istri saya ini. Berikan kelapangan dada kepada saya ngadepin 3 orang anak saya ini. Lapang dada. Sebab pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga berawal ketidaklapangan pasangan terhadap pasangan yang lainnya. Gitu. Maka dalam kehidupan rumah tangga pun ada doa mawaddatan warahmatan. Sementara ulama ada menyimpulkan mawaddah berasal dari wadin, gitu. Wadin itu jurang, gitu. Yang sangat dalam, yang kalau apapun jatuh ke dalam jurang itu pasti ditampung oleh jurang itu. Makanya wad. Sehingga akhirnya daerah sekitar Ka'bah disebut wadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa disebut lembah? Karena semua tertampung. Maka kalau Bapak lihat, Ibu lihat foto-foto zaman dulu tentang Ka'bah,
Satu masa Bapak Ibu akan menemukan Ka'bah itu terendam air karena banjir. Sampai sebatas pintu Ka'bah. Kenapa sampai sebatas pintu Ka'bah? Karena Ka'bah menampung air gitu. Karena dia cekung, sehingga yang cekung itu akan menampung segalanya. Sehingga kalau seandainya dalam kehidupan rumah tangga, kenapa ada kalimat wadin yang kemudian menjadi mawaddah? Agar kalau gitu setiap pasangan suami atau istri mampu menerima kenyataan suaminya, mampu menerima kenyataan istrinya. Sebab kalau nggak lapang dada mampu menerima kenyataan, rumah tangga selesai nggak bakal lama. Kalau baru persoalan kenalan sih semua kan sempurna. Namanya juga baru PDKT, namanya juga baru kenalan. Kalau orang kenalan zaman sekarang dia berdekatan, itu perhatiannya kan luar biasa. Ada teknologi yang paling gampang, zaman Bapak Ibu nggak ngalamin. Tapi orang-orang yang sekarang dia ngalamin teknologi paling gampang, WhatsApp. Itu kalau orang lagi seneng, lagi kasmaran, lagi PDKT, pagi-pagi udah di WA. Udah sarapan belum, jangan sampai kesiangan. Perhatiannya luar biasa tuh. Siang jam 12-an, jangan lupa makan siang, istirahat. Malam dapat lagi WA-nya, jangan tidur malam-malam, ntar takut sakit. Perhatiannya luar biasa. Tapi begitu dia sudah rumah tangga, buru-buru ada WA model kayak begini. Ya, mau sarapan aja syukur, nggak sarapan udah. Dulu calon suaminya perhatiannya luar biasa, sabarnya nggak ketulungan. Tapi ketika dia sudah dalam kehidupan rumah tangga, bukankah berbeda? Marah lagi, nggak sabaran sudah. Bukankah kalau gitu dia butuh lapang dada berhadapan dengan orang yang pada saat dia kenal berbeda dengan sekarang gitu. Ya, begitu pula dengan 3 orang, 4 orang, 5 orang anak yang karakternya berbeda masing-masing. Jadi kalau gitu, kalau saya membaca alam nasroh laka sodrok dalam sholat sebelum subuh, kalau saya membaca doa Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, bukan disebabkan karena status saya sebagai penceramah, enggak selalu. Bukan status saya akan menghadapi orang lain, enggak. Bukankah di rumah saya akan menghadapi seorang istri yang hidup sampai sekarang ini kurang lebih sekitar 20 tahunan lebih. Bukankah saya berhadapan dengan 3 orang anak yang karakternya beda-beda? Kalau tidak bisa memahami karakter mereka masing-masing, tiap hari perang dalam kehidupan rumah tangga itu. Kalau gitu, mudahkan ataupun berikan kemampuan kepada saya untuk lapang dada. Terutama lapang dada ini dibutuhkan kepada orang-orang yang berhadapan dengan orang banyak. Jadi kalau ada ustadz atau kiai lapang dada, dia nggak baperan. Ya, makanya kenapa Nabi lapang dada? Nabi itu nggak baperan. Diterima saja pendapatnya silahkan, nggak diterima saja nggak apa-apa. Para nabi ketika tidak diterima pendapatnya cuma bilang, kami ini cuma utusan Allah yang memberikan kabar gembira dan peringatan, selesai. Kami tidak pernah menghukum kalian, enggak. Kami tidak akan mencaci maki kalian. Kalaupun kalian tidak mau mendengar, kalaupun kalian tidak mau beriman, urusan kalian di akhirat dengan Tuhan, dengan Allah, selesai sudah. Makanya kalau ustadz-ustadz mungkin punya pandangan seperti ini, enak ceramah, enak umat. Kita tidak menemukan karakter yang memaki orang lain karena berbeda dengan dia. Karena ternyata perbedaan itu biasa. Saya sampaikan, diterima oke, nggak terima nggak apa-apa. Saya juga di sini begitu, Ustaz Ali datang ke sini saya nyampaikan, diterima saja oleh jamaah nggak apa-apa. Nggak diterima pun nggak apa-apa, yang penting pulang dapat amplop, makan di depan, kan kelar urusannya. Ya. Bebas, sehingga tidak kemudian menjadi orang yang kalut dan jadi orang yang pemarah. Enggak, biasa aja udah. Begitulah Nabi Muhammad SAW ketika dia harus berhadapan dengan orang lain, maka Allah bilang, alam nasroh laka sodrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad untuk menerima kenyataan banyak orang-orang yang boleh jadi pada saat hidupmu mereka tidak beriman kepada Allah. Maka kami membuat kamu sehat. Caranya kami lapangkan dadamu ketika berhadapan dengan mereka. Wa wada'na anka wizrak,
dan kami sudah mengangkat menghilangkan beban-beban yang ada pada dirimu. Kami angkat. Sementara ulama bilang, kenapa Allah mengangkat beban? Karena Nabi Muhammad ini merasa kalau dia menyampaikan kepada orang lain tidak diterima, dia merasa khawatir itu dosa. Bahkan kalau dia tidak menyampaikan, khawatir beliau kitman. Bahkan sedikit saja beliau berbeda, maka itulah yang dikhawatirkan besar oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika saya baca tafsir amma yatasa'ab abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling. Seorang ulama bilang atau menafsirkan begini, kenapa Nabi Muhammad itu begitu concern dengan orang yang kafir sehingga sedikit melalaikan dalam tanda petik kepada Ummu Maktum yang buta? Karena ulama ini bilang karena kekhawatiran beliau besar kepada orang-orang kafir ini. Khawatir kalau dia datang kemudian tidak dilayani dengan baik, nanti dia dosa. Sehingga akhirnya ada orang buta yang meminta pandangan, berhadapan pada saat itu dengan orang kafir yang meminta pandangan. Beliau tertuju kepada yang kafir ini, sedikit tidak mengabaikan orang yang buta ini. Kenapa? Karena rasa takut dosa kalau saya tidak disampaikan. Padahal Allah bilang nggak apa-apa. Bukan menjadi kewajibanmu untuk menjadikan mereka beriman kepada Allah. Nggak apa-apa. Maka akhirnya Allah bilang, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Kami angkat beban yang membelenggu pundakmu saat ini yang sampai mengertek itu. Kenapa dibilang pundakmu? Karena biasanya memang kenyataan kalau orang memikul, pikulan itu ada di pundak gitu. Maka dia memikul beban gitu. Biasanya yang namanya memikul beban itu ada di pundak. Maka saat itulah Allah menggunakan kata wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Kami telah membebaskan beban atau belenggu kepadamu yang telah membuat pundakmu itu begitu berat untuk menanggungnya. Nggak apa-apa. Kalau Nabi saja sudah nggak apa-apa, lebih-lebih Ustadz Kiai nggak apa-apa. Tugasnya menyampaikan. Kalau mereka nggak beriman, kalau mereka nggak mau berubah gimana? Nggak apa-apa. Itu tanggung jawabnya mereka. Kalaupun mereka tidak beriman kepadamu, bukan dosa bagi kamu, tugasmu menyampaikan. Kalau orang berdakwah itu sukses diukur dengan banyaknya orang yang hadir, yang paling gagal dakwah itu kan Nabi Nuh. Kalau ukuran orang itu sukses dakwahnya, semua banyak pengikutnya. Yang gagal kan Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh gagal? 950 tahun cuma dapat pengikut 10. Itu kan sejarahnya. Kalau gagal orang yang dengan ucapan itu atau penyampaian cuma sedikit orang yang ngikut, Nabi Nuh gagal. 950 tahun cuma dapat pengikut 10. Kalau bagi saya sih, ini lelucon saya di keluarga. Kalau ngajar sampai 20 tahun cuman 2 pengajian, cuman punya 2 pengajian, kayaknya mendingan ngojek deh gitu. Karena dianggapnya gagal bisa jadi. Nah, tapi kan kegagalan itu bukan begitu. Bahwa keberhasilan itu bagaimana saya menyampaikan kepada orang lain tanpa menyakiti orang lain. Kegagalan dalam orang dakwah itu adalah menyampaikan pendapat dengan cara memaki atau tidak terima perbedaan. Itu kan gagal, bukan dari berapa banyak orang yang ikut. Kalau berapa banyak orang yang mengikut kemudian diukur menjadi sebuah kesuksesan, lagi-lagi Nabi Nuh alaihissalam menjadi orang yang paling gagal. Tapi bukankah kita tidak pernah mau berkata bahwa Nabi Nuh gagal? Kalau ukuran kegagalan itu, kesuksesan itu semua keluarga ikut, Nabi Lut orang yang gagal karena istrinya tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Muhammad gagal karena pamannya dinyatakan banyak yang menduga tidak beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim gagal karena Azar tidak mau ngikut kepada Allah. Kalau gitu kegagalan dalam sebuah dakwah bukan orang mau beriman, mau ikut banyak atau tidak, tapi bagaimana cara saya menyampaikan pesan itu kepada orang lain. Sukses dia. Maka engkau Muhammad, kata Allah, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Bahkan janji Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutanmu paling banyak gitu.
Kami angkat sebutanmu paling banyak itu. Ada sementara ulama yang bilang kami angkat sebutanmu itu karena satu-satunya nabi yang mendapatkan keunggulan atau keutamaan agar namanya selalu disebut adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dengan para malaikat sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kamu kepada Nabi itu. Nah, kalau gitu ada ulama yang memahami satu-satunya nabi yang mendapatkan kehormatan dari Allah agar namanya selalu disebut oleh umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sementara para ulama yang lain, bahkan para ilmuwan tidak hanya sekedar ulama, nabi yang paling unggul dan namanya banyak diceritakan di kalangan manusia dengan ukuran kebaikan dan kesuksesan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama yang menyebutkan itu. Para tokoh meskipun mereka tidak beriman atau non muslim bilang 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan dunia, pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian tokoh yang ada, 100 tokoh berpengaruh di dunia ini. Nabi Muhammad bertengger di urutan pertama dalam urutan itu. Kalau orang Islam yang menulis, kita biasa-biasa aja. Bukankah 100 tokoh itu diungkapkan oleh banyak orang non-muslim karena kagum terhadap kepribadian Nabi Muhammad meskipun mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga ada ulama yang menyimpulkannya, warofa'na laka dzikrok, kami angkat namamu tinggi. Karena dari sekian tokoh yang dikenal oleh banyak manusia, namamu memiliki peringkat paling tinggi di antara yang lain. Ada ulama yang menafsirkan dengan cara modern itu. Ada ulama klasik yang bilang bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyebut nama Nabi Muhammad berulang-ulang. Sampai ketika kita sholat pun menyebut Nabi Muhammad berulang-ulang. Bukan karena keinginan Nabi Muhammad, tapi karena kehendak Allah menyebutkan nama Muhammad itu berulang-ulang. Itu warafa'na laka dzikrok. Dan yang bagi saya paling luar biasa dari ayat ini bukan berarti mengabaikan informasi yang lainnya. Penggalan kalimat yang diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Kalimatnya diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Penyebutan kata 2 kali ini dipahami oleh para ulama tafsir gini. Kalau ada sebuah kalimat diulang sampai 2 kali, sama redaksinya, itu merupakan upaya orang yang bicara untuk meminta perhatian orang yang diajak bicara. Biasanya kalau kita mengulang satu kalimat 2 atau sampai 3 kali, itu merupakan upaya yang ngomong agar orang yang dengar itu punya perhatian terhadap apa yang akan dia sampaikan. Dia sampai ulang. Bahkan sampai ada, dengerin ya, nih saya ulang sekali lagi. Kenapa sampai dia bilang dengerinnya saya ulang sekali lagi? Supaya ada perhatian orang terhadap kalimat yang dia sampaikan. Nah, redaksinya sama. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersamaan dengan sebuah kesulitan itu ada aneka kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan sebuah kesulitan itu ada aneka kemudahan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ngelihat terjemahnya ini kan gini, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Atau ada orang yang menerjemahkan ini dengan ungkapan begini, sesungguhnya di balik sebuah kesulitan ada kemudahan. Tapi saya ketika ngaji bukan gitu terjemahnya. Sesungguhnya bersama dengan sebuah kesulitan ada aneka kemudahan. Kenapa ulama yang saya kagumi menafsirkan begitu? Gini, Bapak Ibu kalau lihat tulisannya,
Yang namanya kesulitan itu dalam bahasa Arab usri. Kesulitan. Yang namanya kemudahan dalam bahasa Arab yusron. Gitu. Maka kata yusron itu banyak dipakai buat nama orang akhirnya. Namanya yusron gitu. Ya ada yang populer kan Yusron Wahid gitu. Cukup populer lah di media itu. Namanya Yusron. Ini banyak dipakai Yusron ini jadi nama orang. Kenapa kata Yusron ini banyak dipakai jadi nama orang? Berharap orang tuanya menamakan Yusron ini dia nanti orang yang memudahkan urusan orang atau setidaknya urusannya banyak dimudahkan oleh Allah. Yusron. Saya belum pernah dengar kata usri dipakai nama orang. Namanya siapa? Usri. Itu troublemaker udah gitu. Orang bikin orang lain susah gitu. Nah kalau yusron mudah. Nah tuh usrin susah, yusron mudah gitu. Bapak Ibu coba perhatikan kalau Bapak Ibu pegang Qurannya. Redaksi al-usri yang artinya kesulitan dikasih alif lam. Redaksi mudah dalam bahasa Arabnya yusron nggak dikasih alif lam. Makanya kalau kita baca fa inna ma'al usri ada al usri, yusron nggak ada alif lamnya. Kenapa susah dikasih alif lam? Sementara mudah nggak dikasih alif lam. Kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu nahwu, maka kita bisa gunakan kaidah makrifat dan nakiroh namanya. Isim makrifat dan isim nakiroh. Nah, kalau yang pernah belajar bahasa Arab pasti sedikit paham. Kalau ada kata benda dikasih alif lam, maka kenyataan benda itu sedikit. Itu kalau benda dikasih alif lam sedikit. Tapi kalau nama benda tidak diberikan alif lam, jumlahnya sangat umum, tidak terbatas. Nah, kalau mungkin dalam bahasa Inggrisnya menggunakan the di awal kata benda itu. Ya. Jadi sulit dikasih alif lam. Kalau dikasih alif lam jumlahnya sedikit. Yusron nggak dikasih alif lam. Kalau gitu jumlahnya banyak. Kalau gitu fa inna ma'al usri sesungguhnya bersama dengan sebuah kesulitan itu yusron ada aneka kemudahannya. Jadi tidak dibalik kesulitan ada kemudahan, tapi bersama dengan kesulitan ada aneka kemudahan. Allah tidak mendatangkan kemudahan setelah adanya kesulitan, enggak. Tapi kalau datang sebuah kesulitan bersamaan dengan kesulitan itu ada berbagai macam kemudahan-kemudahan. Itu agama begitu. Makanya Islam ini agama yang gampang karena berhadapan dengan kesulitan akan muncul aneka kemudahan. Begitu hukum fikih juga. Kalau bertemu dengan kesulitan maka seketika dia akan berhadapan aneka kemudahan. Jadi agama kita gampang, hidup kita gampang, ibadah gampang. Jadi kalau ada orang yang ibadah itu susah, cara dia berpikir tentang agama salah. Kan agama memudahkan kita semua. Bahkan kalau kita berpikir atau berhadapan dengan sebuah kesulitan, seketika pikiran kita akan berkata, ada pasti kemudahan-kemudahannya. Ada kemudahan-kemudahannya. Kalau gitu bukankah ini ayat yang membuat kita itu optimis? Kalau ada sebuah kesulitan, maka seketika itu bersama dengan kesulitan ada aneka kemudahan-kemudahannya. Jangan lihat kesulitannya, cari kemudahannya. Di antara haji itu ada 3 haji. Ada haji qiron, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Yang paling mudah dikerjakan itu kan tamattu. Kenapa tamattu? Tidak terlalu menyulitkan orang yang melaksanakan ibadah haji. Bayangkan kalau ada orang melaksanakan ibadah haji ifrad atau qiron. Bukankah sejak dia mengucapkan niat melaksanakan ibadah haji, dia tidak boleh menanggalkan pakaian ihramnya berganti dengan pakaian yang lain sampai dengan selesai ibadah haji itu dilaksanakan. Berapa lama? Coba.
Tapi kalau orang tamattu, dia datang dari mikot pakai kain ihram, selesai tawaf, sa'i, umroh, ganti bajunya, tahallul, dah. Nanti pakai kain ihram lagi kapan? Ketika akan melaksanakan ibadah haji. Betapa mudah itu. Sampai Nabi suatu masa bilang begini, kalau saja kambingku ini tidak mati, aku tamattu kayak kalian semua. Kenapa? Tamattu lebih mudah. Orang berangkat haji, ketika berangkat haji itu kan Nabi dengan rombongannya melaksanakan haji qiron. Haji plus umroh, 2 in 1. Berangkat dia bawa kambingnya, kemudian berangkat menuju Mekah dari Madinah, bawa kambing. Maka ada ratusan ribu orang jamaah berangkat haji dengan ratusan ribu ekor kambing berangkat bareng. Kenapa? Karena bayar dam, berangkat bareng. Seminggu perjalanan di tengah padang pasir, maka jadilah kenyataan. Ada yang ketika berangkat meninggal di tengah jalan, kambingnya hidup. Ada yang ketika jalan kambingnya mati, orangnya hidup, kan gitu. Di bawah jalan padang pasir ada orang yang meninggal, kambingnya hidup. Nyampe dia ke Mekah, kambingnya haji kambing gitu. Nah ada orang yang orangnya hidup, kambingnya mati gitu. Nah pada saat sampai di sana, Nabi Muhammad SAW kambingnya hidup, beliaunya hidup, berangkatlah qiron. Sementara yang jamaahnya ini kambingnya mati, gimana caranya? Maka Nabi perintahkan, dah kamu tawaf, kamu sa'i, laksanakan ibadahnya dengan umrohnya, tahallul, dah cari kambing di sini untuk melaksanakan damnya sudah. Udah ganti baju ihramnya. Sahabat nggak mau, karena melihat Nabi Muhammad tetap berpakaian ihram dengan haji qironnya. Maka muka Nabi Muhammad merah pada saat itu, masuk ke kemahnya sampai dia bilang, kalau seandainya kambingku ini mati, aku tamattu kayak kalian semua. Kenapa? Karena tamattu lebih mudah. Sampai di sini tawaf, sa'i, ganti baju, tunggu wukuf. Nanti wukuf pakai baju lagi, berangkat. Maka Indonesia itu menggunakan haji tamattu karena gampang. Walaupun sering diplesetkan, tamattu memang kenyataannya tangi, mangan, turu gitu. Kalau orang haji kan cuma begitu, bangun, makan, tidur, berangkat ke masjid, nggak ada aktivitas yang lainnya. Kemudian Aisyah sebagai istri Nabi melaksanakan ifratnya. Sehingga ada ulama yang bilang kalau pengen melaksanakan ibadah haji qiron gimana? Ada ulama yang bilang bisa haji qiron itu, tapi syaratnya bawa kambingnya untuk dam dari negeri masing-masing, sebagaimana Nabi Muhammad bawa kambingnya dari Madinah. Sehingga kalau orang Indonesia mau berangkat menggunakan haji qiron, katanya berangkatlah dia dengan bawa kambing dari Indonesia. Sampai di sana ngangon dulu gitu, sampai dengan sembelih nanti kan repot. Dah tamattu saja sudah, berangkatlah kita menggunakan tamattu, kemudian umroh, selesai tahallul, dah tunggu haji baru bayar dam. Bukankah lebih mudah? Sehingga Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan kesulitan dan kemudahan, maka dia mengambil kemudahan-kemudahan, bukan kesulitan. Nah jadi fa inna ma'al usri yusron, sesungguhnya sebuah kesulitan yang kita hadapi, pada saat yang bersamaan ada aneka kemudahan-kemudahan yang kita temukan. Begitulah agama itu. Sampai Allah ingin menjelaskan ini kepada manusia, diulang 2 kali penekanannya. Inna ma'al usri yusron. Cari yang gampang, jangan yang sulit. Karena sesungguhnya kalau ada kesulitan, ada aneka kemudahan-kemudahannya. Bukankah itu Islam itu? Mudahnya dan dia sesuai dengan zamannya. Akhirnya ayat ini ditutup fa idza faragta fansob. Kalau kamu sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka lakukan aktivitas lain untuk kalian kerjakan lagi. Jangan hidupmu berhenti, lakukan aneka kebaikan-kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita berhenti dalam aktivitas kehidupan ini yang menyebabkan kita tidak lagi bisa beramal. Akhirnya karena memang kita beramal, tujuan terakhir amal adalah wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kalian banyak berharap dari aneka perbuatan yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kemampuan saya mengantarkan insyirah atau alam nasrah, yang secara pribadi bagi saya dulu ketika ngaji,
Jadi harapan besar luar biasa dan rasa senang. Makanya saya gunakan dalam sholat ketika sebelum subuh atau qobliyah subuh. Barusan di sini saya baca itu. Kenapa? Karena sholat subuh ini atau qobliyahnya menjadi sholat sunnah pertama di hari ini. Maka ketika itulah saya meminta kepada Allah, hidup saya ini akan terus berjalan sampai nanti malam saya tidur. Saya berharap hari ini engkau mudahkan segala macam aktivitasnya, engkau lapangkan segala macam kesulitannya. Itulah doa di pagi hari itu sampai dengan nanti malam. Nah itu saya amalkan sudah sekian puluh tahun kalau boleh jujur, ketika saya ngaji dengan kiai terus kemudian diarahkan demikian sampai sekarang kalau qobliyah subuh alam nasrah selalu, karena berharap dilapangkan dadanya menghadapi aneka persoalan, dan saya yakin kalau ada kesulitan pasti banyak kemudahan-kemudahannya. Mudah-mudahan ketika kita sudah membaca dan menghafal alam nasrah kemudian diberikan kajian singkat ini, semakin yakinlah kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan semakin membenarkan Islam datang dengan aneka kemudahannya, bukan untuk mempersulit. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kajiannya. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya mulai seperti biasa dari sebelah kanan terlebih dahulu agar saya mudah melihatnya. Ada? Kanan? Tengah saya ini nih. Nah, silakan para Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lapang dada akan menimbulkan kesabaran. Pertanyaannya adalah hakikat dari sabar seperti apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat sabar itu, tulisan sabar itu bahasa Arabnya so, kemudian ba dengan ro. So, ba dengan ro, kalau dilihat dalam kamus artinya sabar, dalam kurung menahan gitu. Kalau sabar itu dalam kurung menahan, kalau gitu yang namanya sabar itu bukan lemah, kuat. Karang yang ada di lautan dinamakan sabar. Kenapa? Karena si karang itu tiap menit atau detik ditampar ombak gitu. Ya. Tapi dia tetap berdiri kokoh. Nah, Bapak kalau lihat mungkin di pantai selatan yang ombaknya besar, lihat karang. Tiap detik atau menit ditampar ombak. Tapi tetap dia berdiri kokoh, maka karang itu disebut dengan sabar. Kalau gitu sabar itu bukan dalam definisi orang Indonesia. Kalau sabar dalam definisi orang Indonesia kan alon-alon asal kelakon, ojo kesusu, sabar gitu ya. Nah itu dia alon-alon asal kelakon, ojo kesusu, jangan buru-buru, itulah sabar dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau sabar dalam perspektif Al-Quran nggak gitu, menahan. Sehingga orang yang sabar itu bukan orang yang lemah. Kalau kita bicara tentang sabar dalam perspektif bahasa Indonesia, sabar itu kelemahan karena kita nggak mampu melawan. Dah sabarin aja udah gitu. Padahal sabar itu sesuatu yang tangguh dan kuat. Kalau gitu makna dan hakikat sabar apa? Tangguh dan kuat menahan sesuatu. Apa yang ditahan itu? Kemungkinan 3. Ya. Makanya ada sabar tingkat tinggi, ada sabar tingkat menengah, ada sabar tingkat rendah. Sabar tingkat rendah apa? Ketika kamu menghadapi musibah, maka dihadapkan dengan kata sabar. Ya kan? Kalau kita berhadapan dengan musibah, satu keburukan atau ketidaknyamanan atau ketidakbaikan, maka muncul kata sabar. Sabarlah menghadapi musibah itu. Musibah bisa jadi kehilangan harta, sabar. Bahkan kalau ada suami, istri atau anak meninggal dunia, perintah kita sabar menghadapi ujian itu. Tapi sabar pada saat istri meninggal dunia, dalam kaidah agama sabar tingkat rendah.
Kira-kira ibu setuju nggak Bu kalau istri meninggal dunia suaminya disuruh sabar, sabarnya tingkat rendah? Kira-kira setuju nggak Bu? Ibu yang jawab, jangan bapak mau tanya ibu kok gitu. Ya istrinya meninggal, suaminya hidup, suaminya disuruh sabar, tapi sabar tingkat rendah. Gitu. Anak meninggal, sabar, sabarnya tingkat rendah. Rasanya nggak bisa diterima. Dulu saya ngaji, ini dijelaskan kiai saya para ulama. Sabar kalau saudara ataupun orang tua atau anak kita meninggal dunia, kita sabar, sabarnya rendah. Gitu. Saya dulu waktu ngaji itu malam, saya sampai berpikir negatif buruknya begini nih. Saya ceritain sampai itu saya ngomong, ini kiai mungkin udah ngantuk kali mas saya ditinggal mati dibilang sabar tingkat rendah gitu. Saya sampai ngomong gitu. Rasanya susah untuk menerima kenyataan kalau ada orang yang kita cintai meninggal, kita sabar, sabarnya rendah. Mobil yang kita beli baru beli hilang, sabar, sabarnya tingkat rendah. Kenapa dibilang tingkat rendah? Karena kamu tidak berhadapan dengan pilihan kecuali nerima. Ya? Nggak ada pilihannya kecuali kamu terima itu. Kalau nggak ada pilihannya dan tinggal diterima, ya rendah. Nggak ada pilihan. Naik tingkat menengah. Kapan? Ketika kita ibadah. Sabar. Kita puasa dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Nahan lapar, nahan haus. Padahal ada pilihan. Kita bisa makan, bisa minum, batalin. Sabar. Kalau ada air, kemudian karena dinginnya berembun. Terus kemudian adanya jam 1 siang, panasnya luar biasa. Kita lagi puasa. Ini air kalau hari biasa-biasa aja. Tapi hari ini nantangnya luar biasa. Gitu. Ya kan? Udah panasnya luar biasa, airnya berembun, dingin banget. Jam 1 siang. Ini saya batalin bisa nggak kira-kira? Hah? Bisa. Mumpung nggak ada orang gitu kan. Jangankan itu, bapak lagi wudhu aja, bisa jadi bapak minum sedikit juga orang lain nggak tahu. Ya kan? Nah ini air, kalau orang lain nggak tahu saya bisa minum nih, tapi saya tetap nahan, nggak. Saya tetap harus melaksanakan puasa sampai dengan maghrib nanti. Saya nahan, padahal saya punya pilihan, batalin apa terusin? Terusin, saya nggak mau batalin. Ini sabar tingkat menengah, karena ada pilihan. Kalau tadi tinggal terima, udah selesai kamu, terima itu. Kalau ini, saya bisa batalin atau enggak nih? Enggak deh, saya terusin. Itu ada pilihan. Yang paling tinggi itu, sabar ketika menghadapi maksiat. Kita bisa melakukan maksiat itu tapi tidak mau mengerjakannya. Sabar ketika berhadapan dengan maksiat, kita bisa melakukan itu. Tapi saya tidak mau melakukan itu, baru tingkat tinggi itu sabarnya. Makanya kesabaran Nabi Yusuf itu tinggi. Kapan? Saat Zulaikha, seorang wanita seksi dan cantik, merayu Nabi Yusuf. Diceritakan dalam Al-Quran, karena begitu birahinya Zulaikha ingin menjadikan Yusuf menemani dia, bahkan memenuhi hasrat birahinya, ditutuplah hordengnya, dikunci pintu-pintunya. Zulaikha bilang, hai talak, Yusuf sini, saya ini untukmu seutuhnya. Yusufnya bukan orang yang punya penyakit. Yusufnya orang muda, Yusufnya orang sehat. Ngelihat model begini ditolak, kalau saya gitu kan. Dia nolak barang bagus model begini gitu. Tapi bukankah Yusuf bilang, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, saya nggak mau itu. Padahal kalau Yusuf melakukannya bisa nggak? Bisa, orang dia sehat kok. Kesempatan ada, ditutup kok. Selesai, dia bisa lakukan. Tapi Yusuf nggak mau melaksanakannya, tidak mau melakukannya. Tuh sabar tingkat tinggi yang modelnya kayak begini. Sabar menghadapi maksiat, dia bisa kerjain, dia nggak mau kerjain. Itu tinggi. Sebab pilihannya syahwat. Kata orang, berhenti ngerokok itu susahnya luar biasa. Kalau orang udah kecanduan, dia berhenti. Masuk duduk di tengah komunitas orang yang ngerokok, dia cium aroma rokok. Orang bilang sakau, udah gini segala macamnya, rokok disediain, udahlah cuma sebatang aja gitu. Dia tetap tidak mau melakukannya, tinggi itu.
Orang berhenti dari narkobaan, bukankah tuntutan badannya nuntut? Orang bilang sakau tadi itu. Ada kesempatan untuk minum, makan, bisa. Tapi dia tidak mau melakukannya. Bukankah itu kesabaran yang tingkat tinggi? Dia nahan. Kalau gitu esensi dari sabar itu adalah menahan. Dan dia bukan kelemahan. Sayangnya kalau kita bilang sabar, identiknya dengan lemah, tidak mampu melawan. Padahal orang yang sabar adalah orang yang sanggup menahan. Menahan musibah, menahan taat ketika melaksanakan ibadah, dan menahan diri ketika berhadapan dengan maksiat. Ya, begitu kurang lebih, Pak. Ya. Baik, ada lagi? Sini. Gak ada ya? Kalau tidak ada, ini yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan keimanan kita serta ilmu dalam kaidah-kaidah agama yang akan menyempurnakan nilai-nilai ibadah dan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya muyassir kullal asir, yassir alainal asir, fatayassarul asir alaika yasir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imuha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.